Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat bertemu kembali bersama Abu Kurdi, yaitu di dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, anak-anakku sayang, sebelum kita memulai pembelajaran, mari sama-sama kita membaca doa belajar agar diberikan kemudahan, kelancaran di dalam pembelajaran materi ini. Yuk kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita diberikan kemudahan, kelancaran di dalam mempelajari materi kita kali ini. Nah, anak-anakku sayang, yang Pak Ustadz sayangi, materi pembelajaran kita kali ini tentang surah Al-Ikhlas. Apa itu surah Al-Ikhlas? Surah Al-Ikhlas adalah salah satu surat terpendek dalam Al-Quran. Namun, syarat akan makna yang mendalam. Ia merupakan manifestasi paling jelas dalam konsep tauhid dalam Islam. Surah Al-Ikhlas termasuk surat ke-112, terdiri dari 4 ayat. Pendek yang mudah dihafal dan dipahami. Surah Al-Ikhlas termasuk surah Makkiyah, diturunkan di kota Makkah. Sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW menandakan fokus pada akidah. Surah Al-Ikhlas adalah inti ajaran tauhid, menegaskan keesaan Allah Subhanahu wa taala secara mutlak dan murni. Nah, anak-anakku sayang, mari kita sama-sama membaca surah Al-Ikhlas. Bacaan ayat pertama, penegasan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Ayat pertama ini adalah pondasi utama surah Al-Ikhlas. Sebuah pernyataan lugas tentang keunikan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sayang, mana ayat 1 ini adalah pondasi tauhid. Allah itu satu, tidak terbagi, tidak berbilang, dan tidak memiliki sekutu dalam zat, sifat, dan af'alnya, yaitu perbuatannya. Penolakan kemusyrikan, ayat ini secara tegas menolak segala bentuk penyembahan selain Allah atau menyekutukannya dengan apapun, yaitu tentang dasar utama keimanan, merupakan pondasi tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam peribadatan. Pemahaman mendalam tentang ayat ini membawa seorang kepada keimanan yang murni, terbebas dari keraguan dan kesyirikan. Kita harus betul-betul meyakini bahwa Allah itu Maha Esa. Allah itu satu. Anak-anakku sayang, bacaan ayat kedua sampai keempat, yaitu tentang sifat-sifat Allah. Allahus Somad, yang artinya Allah itu tempat memohon. Kita tidak boleh meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala dikala berdoa atau menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Kita harus mengetahui dan meyakini bahwa Allah itu Maha Esa. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah tidak ada yang menyerupai bagi seorang pun. Nah, ini harus kita tanamkan di dalam hati lubuk yang dalam, bahwa tidak ada yang serupa atau menyamai Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sayang, mana ayat yang kedua sampai keempat ini tentang kesempurnaan dan keunikan Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah As-Somad. Allah adalah satu-satunya tempat bergantung bagi segala makhluk. Semua membutuhkannya. Namun dia tidak membutuhkan siapapun dan apapun.
Kita butuh kepada Allah, tetapi Allah tidak butuh kepada kita. Dan Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Penolakan segala konsep keturunan, keluarga, atau anak bagi Allah. Dia adalah awal tanpa permulaan dan akhir tanpa akhiran. Wal awwalu wal akhiru. Dia yang awal dan dialah yang akhir. Tiada yang setara dengan Dia. Menegaskan bahwa tidak ada satupun dalam wujud ini yang memiliki kesamaan atau kesetaraan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam zat, sifat maupun af'alnya, yaitu perbuatannya. Ayat-ayat ini melengkapi gambaran tauhid yang murni, menafikan segala kekurangan dan menetapkan segala kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sayang, mengapa surah Al-Ikhlas disebut tauhid atau murni? Nama Al-Ikhlas sendiri memiliki arti memurnikan atau membersihkan hati. Surat ini adalah manifestasi konkret dari kemurnian tauhid dalam Islam. Pemurnian keesaan Allah, ini yang pertama. Surat ini membersihkan konsep ketuhanan dari segala bentuk syirik, baik syirik besar maupun syirik yang kecil. Yang kedua, penolakan penyekutuan. Secara jelas, penolakan kepercayaan pada Tuhan lain atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Yang ketiga, penolakan penyerupaan. Membantah segala bentuk menyerupakan Allah dengan makhluk, menegaskan bahwa Dia tidak memiliki bandingan. Sudah jelas, tukang meja tidak sama dengan mejanya. Begitu pula apabila kalian membuat sebuah kue atau makanan, tentunya kalian tidak sama dengan makanan. Yang menciptakan dan yang diciptakan tentunya berbeda. Yang keempat, penguatan keyakinan. Membaca dan memahami surat ini secara mendalam akan memperkokoh keyakinan seorang muslim akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sayang, kesimpulan dalam materi ini adalah dan ajakan beramal. Surah Al-Ikhlas adalah inti ajaran Islam yang mengajarkan tauhid murni. Pondasi utama keimanan seorang muslim, memahami dan mengamalkannya adalah kunci menuju spiritualitas yang kokoh. Perkuat iman, renungi makna keesaan Allah yang diajarkan dalam setiap ayatnya. Dekatkan diri, membaca Al-Ikhlas, membantu mendekatkan hati kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Amalkan setiap hari, jadikan surah Al-Ikhlas bagian dari zikir dan ibadah harian Anda. Mari kita biasakan membaca dan meresapi surah Al-Ikhlas dalam kehidupan kita, dalam kesempatan sebagai bentuk penguatan tauhid dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita yakini Allah Maha Esa. Nah, anak-anakku sayang, setelah mempelajari materi ini, inilah tugas latihannya. Soal latihan yang pertama, nanti kalian isi, yaitu apa artinya Al-Ikhlas. Yang kedua, surat Al-Ikhlas diturunkan di kota ... Nanti kalian jawab juga. Soal yang ketiga, surat Al-Ikhlas terdiri dari ... ayat. Berapa ayat tuh ya? Nanti kalian isi. Nah, yang keempat, tulislah Quran surah Al-Ikhlas. Nanti kalian belajar nulis surat Al-Ikhlas dengan huruf hijaiyah, yaitu dengan bahasa Arab. Kalian isi ya, belajar menulis huruf hijaiyah. Nah, tugas yang kelima, buatlah video hafalan surat Al-Ikhlas. Nanti kalian kirim di grup agama. Atas perhatian dan kerjasamanya, Pak Ustadz ucapkan terima kasih. Anak-anakku yang Pak Ustadz sayangi, mari kita tutup materi pembelajaran kali ini dengan membaca kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.